warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari kelompok pertama, yaitu Miftahul Huda. Perkembangan dari tahun ke tahun manakah yang memiliki progres yang sangat baik pada perkembangan ekonomi syariah di Indonesia? Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebutkan, per Juni 2022, pangsa pasar keuangan syariah Indonesia berada pada angka 10,41% meningkat dari angka 10% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Sugeng Firmansyah. Tadi dijelaskan dua jenis obligasi yang ada di Indonesia. Apa perbedaan dari dua jenis obligasi tersebut dan berikan contohnya? Nah, untuk saat ini Indonesia menggunakan dua jenis obligasi syariah. Obligasi syariah mudharabah dan obligasi syariah ijarah. Obligasi syariah mudharabah menggunakan akad mudharabah, yang artinya akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola, di mana satu pihak menyediakan diri dananya, sedangkan pihak lain memberikan keahliannya. Contohnya, dalam dua pihak saibul mal bermitra terhadap usaha untuk usaha percetakan yang berjalan selama 9 bulan, maka saibul mal memberikan uang sebagai modal usaha sebesar 20 juta, sehingga bagi hasil yang terjadi adalah 40/70. Untuk obligasi akad ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan bergantian. Artinya, pemilik harta memberikan hak untuk memanfaatkan objek yang ditransaksikan melalui penguasaan sementara, atau peminjaman objek dengan manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik objek. Contohnya, jasa cleaning service sebuah rumah sakit selama jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Raihan Arzaki. Jelaskan apa yang menjadi dasar hukum obligasi syariah. Yang menjadi dasar hukum obligasi syariah, yang pertama, menurut pendapat ulama tentang keharuman bunga, dan yang kedua, pendapat ulama tentang keharuman obligasi yang penghasilannya berbentuk bunga atau kupon. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Zafira Aulia, NIM 552. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu Fitri 639. Pertanyaannya adalah, menggadai suatu barang, apakah terdapat ketentuan-ketentuan barang yang boleh atau tidak untuk digadai? Baik, adapun kriteria barang yang tidak dapat digadaikan sebagai berikut. Yang pertama, barang atau aset yang menjadi milik pemerintah, misalnya kendaraan dinas, inventaris kantor, tanah, dan bangunan. Kemudian yang kedua, barang-barang yang punya masa kadaluarsa atau mudah busuk, contohnya obat-obatan, makanan, dan minuman. Kemudian yang ketiga, barang yang mengandung bahan yang mudah terbakar dan berbahaya, contohnya gas dan senjata api. Kemudian yang keempat, barang yang peredarannya dilarang secara hukum, contohnya narkoba. Kemudian yang kelima, benda atau barang yang nilainya sukar untuk ditaksir, contohnya peninggalan kuno dan lukisan antik. Selanjutnya, barang yang bisa digadaikan, contohnya ada kendaraan bermotor, barang elektronik, perhiasan emas, peralatan pertanian dan perikanan, sertifikat, surat-surat berharga, kemudian peralatan rumah tangga, barang-barang branded, dan masih banyak lagi. Ini adalah pertanyaan dari kelompok 5, Muhammad Arif Amirullah, NIM 561. Apa saja kendala terbesar dalam perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dan bagaimana cara menyelesaikan kendala tersebut? Indonesia memiliki beberapa kendala untuk meningkatkan sistem keuangan syariah, yakni kurangnya dukungan dari pemerintah untuk menyelenggarakannya, kemudian masih adanya regulasi dari pemerintah yang kurang kuat. Selain itu, minimnya undang-undang yang berkaitan dengan regulasi keuangan syariat Islam dan kurangnya kerjasama dengan institusi keuangan syariat Islam di dunia, sehingga tidak ada pengawasan secara langsung oleh lembaga tersebut. Kemudian kendala lainnya adalah masih banyak produk yang melakukan kerjasama dengan perbankan konvensional, sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi produk-produk yang bekerja sama dengan perbankan syariah. Selanjutnya, untuk mengantisipasi kendala tersebut, Indonesia perlu meningkatkan awareness dan preference tentang sistem keuangan syariah dan perbankan syariat Islam. Berdasarkan penelitian, awareness dan preference berpengaruh untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat tentang sistem keuangan syariah dan perbankan syariat.
Selain itu, kunci kesuksesan industri bisnis keuangan syariah adalah kolaborasi yang baik untuk mendapatkan solusi bersama terhadap kewenangan pemerintah serta regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 6, yaitu Puput Fitriani NIM 546. Apakah pengelolaan keuangan bank syariah memiliki kelebihan di bidang ekonomi jika dibandingkan pada bank konvensional? Jika iya, maka coba jelaskan apa kelebihannya. Produk atau akad bank syariah memiliki kelebihan yang sama di bidang ekonomi dengan produk atau akad pada bank konvensional. Hal yang membedakan hanyalah kepuasan batin nasabah dari bank syariah yang muslim karena terbebas dari unsur riba atau hal-hal yang melanggar ajaran agama. Dalam konteks syariah Islam atau hukum Islam, memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Namun pada praktiknya masih banyak masyarakat yang bingung dengan praktik riba tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan transaksi perbankan. Riba secara bahasa bermakna tambahan atau meminta kelebihan uang dari nilai awal. Secara lebih spesifik lagi, riba adalah meminta tambahan uang dari pinjaman awal baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Dalam hal ini, pinjam meminjam atau jual beli tersebut masuk kategori transaksi yang haram. Keunggulan dari bank syariah sendiri, yang pertama adalah berpedoman kepada prinsip syariah, kemudian yang kedua penyaluran dana usaha yang halal dan menguntungkan. Kemudian yang ketiga menggunakan prinsip akad, yang keempat keuntungan dihitung berdasarkan sistem bagi hasil, kemudian yang kelima jumlah angsuran tetap hingga akhir pembayaran atau akhir pembiayaan. Kemudian yang terakhir terjalin hubungan yang baik sebagai mitra usaha. Saya Fadia Syahrir NIM 349 akan menjawab pertanyaan dari Putri Amalia NIM 570. Pertanyaannya adalah, apakah obligasi syariah di Indonesia sudah memakai pembagian keuntungan berdasarkan akad pertukaran? Ya, sudah, karena obligasi syariah juga sudah sesuai akad pertukaran, dan di obligasi syariah udah jelaskan kan pembagian keuntungan sesuai akad pertukaran. Nantinya ada pembagian hasil investasi antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah atau bagi hasil yang sudah ditentukan. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan dari Nailul Farel NIM 550. Bukankah bank itu dilarang dipegang oleh BI dan OJK? Pertanyaannya, mengapa bank syariah itu menggunakan akad dagang? Jadi, akan merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam bertransaksi, karenanya akad yang menentukan suatu transaksi dinyatakan sah menurut syariah atau batal, sehingga akad harus diperhatikan dari berbagai aspeknya, baik dari rukun atau syaratnya, objek akad maupun yang mengakhiri akad. Menjawab pertanyaan dari Rizky Hairul Hidayat NIM 595. Apa yang membedakan lembaga keuangan syariah dan non-syariah, dan mana yang lebih baik kita gunakan untuk investasi? Jadi perbedaan lembaga keuangan syariah dan non-syariah itu bisa dilihat dari kesepakatan formal yang berlaku. Dalam hal ini, lembaga keuangan non-syariah itu umumnya melakukan perjanjian secara hukum nasional, sedangkan syariah itu melakukan akad dengan disertai oleh hukum Islam. Kalau ditanya yang lebih baik digunakan untuk investasi, itu adalah yang syariah, karena Allah Subhanahu wa taala melarang riba yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan 278 sampai 279, surat Ali Imran ayat 130 dan surat Ar-Rum ayat 39. Dia menegaskan dengan memilih bank syariah kita akan terhindar dari riba, karena Allah Subhanahu wa taala melarang riba dan banyak kerugian yang didapat dari riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Putri Arifah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Faik Adibah. Pertanyaannya tadi sudah Anda jelaskan di slide 9 di poin 1. Di situ dijelaskan tentang manajer investasi Bank Islam dapat mengelola investasi dana nasabah dengan menggunakan akad bagi hasil atau mudharabah. Apa yang dimaksud akad bagi hasil dalam investasi di Bank Islam ini? Tolong jelaskan dan berikan contohnya. Jadi bagi hasil itu adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Mengutip dari Wahadinvest dalam keuangan syariah, sistem ini mengacu pada dua sistem, yaitu musyarakah dan mudharabah nih.
Nah, yang ditanyain Mas Faik kan tentang mudharabah. Mudharabah itu apa sih? Mudharabah ialah akad perjanjian atau kerjasama usaha antara dua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Nah, untuk contohnya itu misalnya dalam dua pihak saja, Syahabul Ma'al bermitra terhadap usaha untuk usaha percetakan yang berjalan selama 9 bulan. Nah, Syahabul Ma'al memberikan uang sebagai modal usaha sebesar 20 juta. Sehingga bagi hasil yang terjadi adalah 40 bagi 70, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah pertanyaan dari Muhammad Azamul Furqon. Nah, apa saja masalah spesifik yang muncul dalam lembaga keuangan Islam dan apa saja kendala terbesar dalam perkembangan lembaga keuangan Islam? Nah, masalah spesifik dan kendalanya itu lumayan banyak ya. Yang pertama itu target permodalan yang terbatas, di mana 6 dari 14 bank syariah memiliki modal inti di bawah 2 triliun. Yang kedua, terbatasnya kualitas SDM yang mumpuni. Menurutnya, ini menghambat upaya untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Yang ketiga, literasi keuangan syariah yang masih rendah dibandingkan konvensional, yakni baru mencapai 8,93%. Yang keempat, competitiveness atau daya saing produk dan layanan keuangan syariah masih rendah. Hal ini diakibatkan dari akses produk yang terbatas, harga produk yang kurang kompetitif, maupun kualitas yang lebih rendah. Nah, untuk selanjutnya itu ada pertanyaan dari Ibnu Alamsyah Wahyudi. Al-musyarakah tadi dijelaskan yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikut sertakan modal dalam bentuk perjanjian dengan pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian apabila salah satu pihak mengalami kecurangan, apa yang dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Jadi, bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional sesuai modal masing-masing. Jika terjadi kerugian karena kecurangan, kelalaian, atau menyalahi perjanjian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai proporsi kepemilikan modal masing-masing. Seperti pertanyaan yang terakhir adalah dari Fatma Zarotunisa. Tadi di PPT dijelaskan mengenai pasar modal syariah. Menurut pendapat kelompok Anda, faktor apa yang menyebabkan pesatnya perkembangan instrumen keuangan syariah, khususnya suku yang sedang berjalan di Indonesia sekarang? Dan apakah mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sekarang sudah sesuai dengan prinsip syariah? Jawabannya, faktor-faktor yang menyebabkan pesatnya perkembangan instrumen keuangan syariah khususnya sukuk, diantaranya yang pertama, adanya kebutuhan pendanaan yang bersifat spesifik dan memerlukan struktur sukuk yang baru. Yang kedua, semakin meningkatnya partisipasi investor konvensional di pasar keuangan syariah. Nah, saat ini sudah ada investasi di pasar modal Indonesia yang sesuai dengan hukum syariah, yaitu hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN MUI nomor 80 DSN MUI 3 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler Bursa Efek. Terima kasih.